Leadership of Quality Management dalam konteks pendidikan melibatkan gaya kepemimpinan yang efektif dan menerapkan Total Quality Management. TQM adalah strategi pengelolaan pendidikan yang mengintegrasikan semua aspek manajemen pendidikan untuk mencapai standar kualitas yang lebih tinggi. Berikut ada beberapa karakteristik utama kepemimpinan mutu dalam TQM pada lembaga pendidikan. Yang pertama, ada visi misi yang jelas. Yang kedua, ada manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, ada komitmen mutu. Yang keempat, inspirasi dan motivasi. Yang kelima, pemimpin harus mengerti kebutuhan siswa, guru, dan orang tua. Yang keenam, perbaikan berkelanjutan. Yang kedua ada kepemimpinan manajemen mutu. Kepemimpinan dalam manajemen mutu itu berfokus pada kemampuan pemimpin untuk memotivasi, mengarahkan, dan memengaruhi anggota organisasi agar bersinergi dalam mencapai tujuan mutu yang telah ditetapkan. Pemimpin harus mampu menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif dari seluruh anggota organisasi di dalam pendidikan tersebut. Gaya kepemimpinan mutu organisasi pendidikan. Yang pertama, mengkomunikasikan visi, misi, strategi, kebijakan, dan proses organisasi kependidikan. Yang kedua, menciptakan dan mempertahankan nilai-nilai bersama keadilan dan model etika untuk perilaku di semua tingkatan organisasi. Ketiga, dapat menginspirasi, mendorong, dan mengkontribusi setiap personil atau karyawan. Yang keempat, memberdayakan tim dengan menyediakan sumber daya, pelatihan, dan wewenang yang dibutuhkan. Yang kelima, assessment of people, melibatkan semua anggota organisasi dalam proses manajemen mutu. Ketiga, penerapan kepemimpinan mutu organisasi pendidikan. Pemimpin harus menyampaikan visi, misi, dan strategi kebijakan organisasi di seluruh tingkatan. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang mendukung kepercayaan dan integritas di antara semua anggota organisasi. Ketiga, pemimpin perlu menginspirasi dan memotivasi seluruh anggota organisasi untuk berkomitmen terhadap kualitas pendidikan. Yang keempat, setiap pemimpin di semua tingkat harus menjadi contoh yang positif bagi orang-orang di dalam organisasi pendidikan tersebut. Yang keempat, ada kerjasama tim. Yang pertama, pentingnya kerjasama tim. Yang kedua, pemimpin di lembaga pendidikan harus memfasilitas kerjasama tim dengan cara yang efektif. Yang keempat, pemimpin harus aktif terlibat dalam kerjasama tim dan partisipasi dalam proses manajemen mutu. Yang keempat, pemimpin harus melaksanakan komunikasi yang efektif agar semua anggota tim paham visi, tujuan, dan strategi mutu yang ingin dicapai. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan. Keenam, melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa kerja sama tim berlangsung dengan efektif. Sekian presentasi dari kami kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa. Thank you.